Oke, teman-teman, kalau kita sudah nyoba yang ada di video yang terakhir, kita nyoba tag yang baru ya. Apa? Tadi IMG. Ya, IMG untuk apa? Gambar. IMG itu punya atribut apa, teman-teman? SRC. Sama dengan source-nya apa gitu ya. Perlu ditutup gini enggak? Enggak, betul. Jadi sama kayak BR, karena IMG tidak punya konten, berarti nggak usah ditutup dengan garis miring IMG ya. Nah, SRC ini adalah nama filenya yang bisa dipakai ya, teman-teman. Saya punya file apa ya? Apa ya yang aman? Gambarnya nggak aman. Mungkin kita pakai gambar ini ya. Ya, nanti ada gambarnya dosen atau apa. Bentuknya GIF ya, teman-teman ya. Kita masukkan di sini. IMG, SRC, gambar, marku, titik GIF. Kalau kita buka di browser, itu ya, muncul ya gambarnya. Jadi IMG digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, IMG itu punya atribut macam-macam, teman-teman. Salah satunya WIDTH yang tadi. Ini untuk ukuran-ukuran kita bisa pakai macam-macam ya. Salah satunya pakai persen. Bisa juga pakai pixel. Kalau pixel itu mungkin cuma 50 gitu aja ya. Ini sudah pixel ya harusnya. Jadi kecil ya. Kalau 50% gimana? Ya. Jadi 50% dari 100% aslinya tadi gitu ya. Kalau mau ngatur tingginya gimana? Ini tinggi ya. Kalau tingginya tidak diatur, hanya width-nya atau lebarnya saja yang diatur, maka tingginya ini otomatis mengikuti lebarnya ya. Tahu skala ya, teman-teman? Ya, kalau tingginya 10 kali 10, berarti 10 tinggi, lebarnya 10. Kalau lebarnya dijadikan 5, jadikan 5. Apa yang terjadi? Tingginya juga akan berkurang. Karena 5 itu adalah setengah, berarti tingginya juga akan berkurang setengah, jadi tinggal 5. Gitu ya. Begitu juga kalau tingginya yang dirubah, lebarnya nggak dirubah, maka otomatis berubah, teman-teman. Jadi misalnya tadi 50 kan ya. Ini kita kosongi sekarang width-nya, height-nya yang kita ganti jadi 150 misalnya. Maka lebarnya ini juga seharusnya bertambah ya. Jadi ada skalanya. Kalau tingginya dikali 2, maka lebarnya juga akan kali 2. Tapi kalau kita atur sendiri-sendiri, maka ini akan beda. Bukan lagi pakai skala, tapi diatur sesuai dengan ukuran yang dituliskan di sini. Ini contohnya ya. Gambarnya jadi penyet ya. Oke? Jadi itu atribut ya, teman-teman. Atribut yang lain ada ALT. ALT ini misalnya kalau gambarnya tidak muncul, akan ada tulisan yang keluar. Tapi ini tidak berlaku untuk Chrome ya. Kalau nggak salah untuk Edge itu nanti keluar tulisannya. Ini alternatif. Dan ini juga membantu browser untuk mengetahui gambar ini tentang apa. Jadi browser kan nggak tahu gambar apa itu. Mungkin ini bisa diberitahu pakai ALT. Ini adalah gambar menu misalnya. Itu ya, teman-teman ya. Kalau salah, misalnya ini gambar garis bawah mark Q. Kalau garis bawahnya saya hapus, nggak nemu ya. Tapi muncul nih tulisan gambar menu nih ya. ALT ini tadi ya. Gitu ya, teman-teman.
Tapi juga kita kembalikan ke yang benar. Ya, ini benar ya teman-teman ya. Gambar marquee. Kalau G-nya saya ganti dengan G besar gimana? Apa yang terjadi? Ini kalau saya muncul kan ya. Kalau G-nya besar, apa yang terjadi? Kita coba. Tetap muncul ya. M-nya besar. Tetap muncul. Jadi nama file ini tidak case sensitif, tapi ada tapinya. Ini kalau dijalankannya pakai lokal. Kalau sudah Anda taruh di internet, jalannya pakai Linux. Ini yang jalannya pakai Windows ya, lokal saya. Kalau di internet ada server yang jalannya pakai Linux ya. Kalau jalan pakai Linux, huruf besar kecilnya berpengaruh. Nggak akan muncul nanti gambarnya. Jadi hati-hati. Kalau bisa harus sama persis penulisannya. Gitu ya teman-teman. Paham? Mau dicoba? Boleh, silakan dicoba. Saya pause dulu rekaman. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Berikutnya mungkin ini sudah diajarkan Mbak Ana ya. Apa itu hyperlink atau link ya teman-teman? Ah, ya. Sudah apa belum? Sudah atau belum? Hah? Belum. Kalau belum kita belajar. Misalnya kita punya 3 halaman. Nih halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Cuma kalau kita tulis seperti ini teman-teman, itu nanti munculnya dari kiri ke kanan ya teman-teman. Nih halaman 1, halaman 1, halaman 1 ya. Saya mau geser ke bawah karena itu saya pakai BR ya teman-teman. Biar pindah ke bawah. Oke, halaman satunya yang kedua ini kita ganti seperti ini. Tapi bentuknya kok hitam ya? Biasanya hyperlink itu kan biru ya. Ada garis bawahnya. Nah, maka itu kita perlu kasih tambahan ya teman-teman. Atribut namanya href. Biasanya kalau kosong itu bisa dikasih tanda pagar gitu ya. Jadi kalau ada pagernya, tuh tetap. Nah, ada yang salah teman. Kenapa dia nggak jadi link? Apa penyebabnya? Ini berubah jadi link, tapi yang ini tidak. Nah, berarti ada yang salah. Salahnya di mana? Oh, mungkin belum ke save aja ya. Oke. Nah, refnya ini kita isi dengan halaman lain. Halaman ini adalah file lain, teman-teman.
Jadi kita buat file lain di dalam folder kita, misalnya halaman 2 dan halaman 3.html gitu ya. Halaman 2.html. Kita copy lagi, kita pastekan jadi halaman 3.html dan semuanya kita buka pakai Visual Studio Code atau yang lain. Oke, ini halaman 20 ya. Terus kita buka yang 3. Kosong juga ya. Jadi kita tahu bahwa ada halaman 1. Apa nama halaman satunya teman-teman? Nama filenya? Index.html. Ini yang sedang dibuka sekarang ini loh ya. Nama filenya ini kan index.html, betul ya? Yaitu yang kita tuliskan index.html. Halaman 2-nya saya copy aja ini. Kita isi dengan halaman 2.html ya. Dan kemudian yang terakhir kita isi dengan halaman 3.html. Mungkin biar teman-teman kelihatan PR-nya saya turunkan. Biar kelihatan aja. Oke ya teman-teman ya. Apa sih yang terjadi dengan membuat seperti ini? Yang terjadi kita membuat link, kita bisa membuka halaman 2. Halaman 2-nya kita masih kosong kan ya. Kita isi deh biar nggak kelihatan kosong. Misalnya kita kasih H1. Ini halaman 2. Kita copy. Halaman 3-nya juga kita isi, jangan lupa di save. Ini halaman 3 gitu ya. Gampang kan? Sudah teman-teman? Sudah? Belum? Sampai mana, monggo? Yang indeks ini sudah? Belum, oke kita tunggu. Jadi kurang lebih ada halaman indeks yang seperti ini. Berisi menu, bukan menu, maaf, jangan bilang menu dulu. Berisi link atau hyperlink dengan tag namanya A, atributnya href. Nilai dari href ini berisikan nama file yang mau dituju. Karena halaman 1 ini yang dituju adalah index.html, maka ditulis index.html. Halaman 2 ini menuju ke halaman 2.html, maka yang ditulis di dalam href adalah h2.html. Begitu juga yang ketiga. Saya tulis BR di sini tujuannya supaya ganti baris saja teman-teman, biar mudah dilihat. Kalau dalam satu baris nanti agak membingungkan mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin sambil nunggu teman-teman ngetik. Nggak ada ya? Oke. Tampilannya gimana setelah buat seperti itu? Tampilannya jadi seperti ini ya. Oh, salah ya. 3 harusnya. Yang ini. Oke, tampilannya jadi seperti itu di browser ya, teman-teman. Yang belum angkat tangan? Oke, Mas Ardi. Siapa ya? Ardi ya? Oke. Yang bawah ini nggak usah diperhatikan ya. Terus di halaman 2 dan halaman 3 Anda isi apa aja deh. Nggak harus sama kayak saya. Kalau saya isi H1 gitu ya. Biar kelihatan besar. Tapi kalau Anda isi apa saja terserah. Boleh diisi gambar, boleh diisi nama,
dan seterusnya, terserah Anda. Yang harus atau wajib adalah isi dari href-nya ya teman-teman. Itu wajib sama dengan nama filenya. Sama dengan SRC tadi ya teman-teman, kalau Anda tulis kecil semua ya jangan lupa kecil semua, jangan sampai ada salah. Huruf besar Anda tulis huruf kecil ataupun sebaliknya, karena itu nanti kalau dijalankan di server yang basisnya ada Linux, maka Anda akan jalan itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau kita klik halaman 1, ya sepertinya nggak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya kita adalah pindah ke halaman 1 ini tadi ya teman-teman. Pindah ke halaman index.html. Nih, di atas ini kelihatan ya, W3 garis miring index.html. Lalu kalau kita ke halaman 2, ya kita masuk ke halaman 2.html. Ya. Kalau kita klik halaman 3, ini ya. Tapi supaya saya bisa pindah-pindah antar halaman, ini bisa di-copy teman-teman yang sudah dibuat, ini bisa Anda copy. Ctrl C, dimasukkan ke halaman 2, dan dimasukkan juga ke halaman 3. Dengan gitu Anda pindah-pindah nggak usah kembali back pencet tombol back ini ya, bisa langsung dari halaman 1 ke halaman 2. Halaman 2 karena ada linknya bisa pergi ke halaman yang lain lagi, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Mungkin itu aja materinya. Ya, oke.